Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance. Ya, yang hari ini kembali tertekan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 2% ke harga 6.253. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 20,8 triliun. Jadi langsung saja ke teknikalnya. IHSG ada potensi pola dead cat bond sangat rawan kalau Senin jebol 6.200. Kira-kira jebol nggak nih? Kalau melihat sektor finance tertekan, kemungkinan besar bisa jebol. Tapi kalau dilihat di time frame weekly-nya ini kan gara-gara trading halt kemarin ada buying power terus ekor. Belum pasti juga. Menurut saya kemungkinan besar Senin itu masih ada koreksi, tapi mudah-mudahan ada buying power dari bawah. Karena mendekati hari libur lebaran, ya transaksi perdagangan juga sampai hari Kamis saja ya, tanggal 28 sudah libur dan baru buka lagi di tanggal 8. Nah, itu. Jadi di time frame weekly-nya IHSG candlenya hammer, mudah-mudahan lah bertahan ya. Karena kalau dilihat ini dia bertahan di atas neckline-nya waktu itu, pola cup and handle atau pola ascending triangle. Mana polanya ini? Di tahun 2021 bisa seperti ini sebelum dia rally, dan ini dia retest lagi. Mudah-mudahan ya. Ini retest keduanya sempat jebol tapi kemudian naik. Biasanya kalau sudah membentuk lower high lower low seperti ini nih, ada kelanjutan turunannya. Jadi hati-hati, sabar. Yang nyangkut Big Bang sih nggak masalah karena minggu depan tuh RUPST ya. Dari Senin, Selasa, Rabu tuh kalau nggak salah Senin tuh BBNI ya. Terus BMRI, terus BBRI terakhir kalau nggak salah. Hari Rabunya ya dapat dividen kalau di 3-5% kan lumayan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau lossnya 20% ya kepotong 3% ya. Tinggal nunggu nanti recovery. Sabar, yang penting sabar aja kalau Bapak Ibu pegang Big Bang. Memang momennya belum saatnya sekarang ya, tapi perlu sabar aja. Karena yang akan ngedirect IHSG, yang akan mendorong IHSG kalau IHSG bullish reversal, flow-nya itu dari asing pasti ke Big Bang dulu. Nah itu ya. Itu aja dulu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang cukup dalam terkoreksi 7,59% ke harga 3.770. BBNI jebol support 4.000 dan ada ini pola descending triangle. Bisa dibilang triple top gak? Ya bisa juga ya, walaupun triple topnya menurun. Jadi arahnya kemana nih? Kalau melihat history ini 3.000 kira-kira bisa nggak? Ya mudah-mudahan jangan lah ya. Kalau penglihatan dikit lagi lah, mudah-mudahan ya dikit lagi sebelum bagi dividen malah mau turun nih. Gak tahu nih ceritanya apa. Ya yang pastinya asing keluar. Tapi masa asing nggak berminat dividen BBNI? Kita lihatlah kapan dia RUPS-nya, coba cek dulu. 26. Oh, dia hari Rabu ya. Dia hari Rabu, berarti hari Senin tuh antara Bank Mandiri atau Bank BRI. Ya, kita lihat aja lah. Mudah-mudahan ada sentimen bagus dan bisa bangkit ya. Ya lumayan lah kalau dead cat bond kan, atau tembus 4.000 lagi untuk BBNI saat ini. Jadi EMA dan MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, lebih cenderung ke bawah. Kalau untuk dividen sih nggak masalah. Kalau mau hot ya ada strateginya di grup, ambil dividen. Dan menurut saya kalau Bapak Ibu punya harga di bawah 4.200, 4.500 nih, ada peluang lah untuk capital gain. Keterlaluan nih sampai turun dalam lagi ya. Itu aja untuk BBNI saat ini. Bisa peluang ke 6.000, 3.600, 3.500 karena dulu adalah resisten kuat BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup di harga 4.410, terkoreksi 4,54%. BMRI indikasi lemah sih. Kenapa? Karena dia sudah jebol body candle bullish engulfing-nya ini yang saya kotak kuning nih. Nah, ini dia membentuk lower low. Kecuali tiba-tiba besok rebound. Tapi kalau bukan besok Senin, tapi kalau Senin turun lagi 2% aja, itu pertanda sangat lemah. Target selanjutnya ada potensi turun 10% lagi lah. Makin murah ambil average down di 4.200, 4.000 itu. Kalau menurut saya loh. Ya. Karena kalau Bapak Ibu hitung pola double topnya ini sudah hampir tercapai. Oh, turun banget ya. Masih enggak lah. Kalau menurut saya offset dikit mungkin, tapi enggak lama dia
pandangan saya untuk BMRI tetap kalau sampai ke 4.000 itu pertahanannya harusnya kuat. Kalau offset sedikit paling 1 minggu atau 2 minggu di bawah dah naik lagi. Yang 4.000 harusnya dijaga. Jadi seperti itu. Untuk BMRI gimana yang nyangkut sabar. Boleh press down nanti di 4.000 kalau dikasih 4.200 4.000 untuk BMRI. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 3.700 menguat 1,09%. BBRI ini tiba-tiba naik sendiri ya, dia counter. Apakah ini mungkin ya? Kalau kemungkinan besar gara-gara dividennya juga cukup besar. Mungkin hari Senin dia ya. Coba kita cek dulu. Tanggal berapa nih RUPS-nya? 24 Maret. Senin berarti ya? Nah, Senin. Oh, itu ya. Pada mau ngambil dividennya kayak. Kita lihat. Tarikan kan di menit 0,5% naiknya 100 poin. Kemungkinan besar ini mau sentimen RUPS itu. Jadi kalau sentimennya bagus mungkin ya mereka mau ngambil dividen ya. Karena dividennya kan kalau nggak salah 204 per lembar saham. Dengan harga sekarang berarti hampir 5% lebih. Ya 5% lebih. Lumayan kan? Sekali BBRI jadi boleh hot untuk BBRI. Dapat dividen tapi dividennya mungkin bagi setelah Lebaran. Mungkin pertengahan April. Jadi itu aja dulu untuk BBRI. Bisa rebound nggak? Mudah-mudahan rebound. Tapi hari ini kan naiknya 2,5% tuh karena dimakan atas, makan kanan. Coba lihat di bid nggak? Oh langsung di over ya. Ya pastinya ada yang makan besar nih ya. Bapak Ibu lihat nih ada yang makan besar. Transaksinya ada berapa tuh transaksinya? Lumayan ya. Jadi ada yang makan besar di 3.700. Ya harusnya sih bagus. Cuman bisa gap down juga Senin. Kita lihatlah. Karena market kita ini lagi nggak baik-baik aja. Yang pastinya BBRI akan ada bagi dividen dan RUPST-nya di hari Senin tanggal 24 Maret. Itu aja dulu untuk BBRI. Ya, secara teknikal belum aman karena belum di atas 3.800. Tapi kalau misalnya ada tarikan 4 hari minggu depan, ya paling 4.000 itu maksimal. Ya, mudah-mudahan ada tarikan. Dan berpotensi kalau memang tembus 3.800 dan nggak turun lagi, ini swing low. Minggu ini swing low, naik ke atas. Minimal 4.000. BBRI. Lanjut, BBCA yang ditutup di harga 7.900 terkoreksi 5,67%. BBCA, oh hari ini bagi dividen ya, pantas turun. Dividennya 3%, lumayan ya. Turunannya tapi 5%. Ya nggak masalah lah ya. Ada potensi capital gain nggak? Nah, harusnya capital gain. Pokoknya maksimal turun 7.500-an. Tapi kondisi sekarang tuh bisa 7.000 juga ya. Kita pasang bawah BBCA target 7.000. Kalau Bapak Ibu beli kemarin, ambil dividen harusnya capital gain dapat. Tinggal sekali press down atau 2 kali. Bisa di 7.500 sekalinya, habis itu di 7.000. Udah habis itu tunggu aja. Ya, untuk BBCA. Itu lanjut. BBTN yang ditutup di harga 770 terkoreksi 5,52%. BBTN belum. Wait and see. Masih bisa turun, masih. Kecuali Senin dia balik ke atas 800. Jadi wait and see dulu lah. Jangan ditangkap pisau jatuh. BBTN. Wait and see. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.390 terkoreksi 1,23%. BDMN belum. Ya. Wait and see. Sudah di atas 2.400, sekarang turun lagi. Atau kalau punya Bapak Ibu di 2.350, koreksi 2% atau 1,5% aja Senin buang aja dulu. Ya menurut saya harus langsung rebound kalau mau aman BDMN Senin. Lanjut, Arto yang ditutup di harga 1.450 terkoreksi 1,69%. Arto udah jebol juga 1.500 ya. Coba rebound gagal terus. Tapi kita lihat Senin lah ya. Karena ini udah beruntun dia 2 minggu koreksi. Ya mudah-mudahan lah. Cuman sudah di bawah 1.500 tuh saya sih rawan. Lebih baik wait and see dulu. Atau tunggu dia balik ke atas 1.500. Ya. Saat ini Arto lebih baik wait and see. Masih downtrend. Gimana kalau terus turun? Arah selanjutnya kemana kira-kira? Kalau melihat histori sebelumnya, itu ada resisten kuat di 1.200. Apakah ke situ? Belum pasti. Tapi ya kita lihatlah 1.200 ya Arto. Jadi saat ini Arto wait and see. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 885 terkoreksi 1,66%. Langsung saja ke teknikannya. BTPS belum.
wait and see dulu lah ya. Karena Bapak Ibu lihat aja Big Bang-nya seperti apa. Kecuali gini aja Bapak Ibu, kalau mau BTPS ya, kalau yang belum punya Big Bang Ribbon baru lihat BTPS ya. Kalau dia ada ijo-ijo, mulai mau ijo atau mulai hak hajar kanan, makan over ya, ikutan makan over. Di harga berapa ya lihat nanti. Kalau Bapak Ibu mau belajar melihat bid over, gimana melihat kondisi bid over yang benar-benar ada peluang lanjut menguat, rebound, hajar kanannya, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping. Link 3 di deskripsi. Cuman saya belum buka kelas lagi ya, mungkin di Mei atau Juni nanti. Tapi kalau mau daftar dulu, info-info bisa klik link di deskripsi, link 3. Nanti diinfokan via WhatsApp. Pilih kelas scalping. Itu aja dulu untuk BTPS, time frame weekly-nya. Doji, mudah-mudahan lah rebound. Kalau Bapak Ibu udah kebeli, jebol 875 buang. 870, 865 buang aja. 20 poin, 2,5% aja buang. 865 lah. Itu untuk BTPS saat ini. Lanjut NISP yang ditutup di harga 1325, terkoreksi 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. NISP sentimen mau bagi dividen. Dividennya sudah dipastikan 106 per lembar saham. Ya, Pak LKH banyak tuh dapat. Ya. Dan benar ini jadi swing low, tapi karena sentimen mau bagi dividen aja ya. Hati-hati tetap ya. Kalau Bapak Ibu minat NISP karena ada Pak LKH, silahkan ya. Boleh hot. Ambil dividen 8%, lumayan kan? Kalau turun kayaknya ya pasti dividen trap, pasti dividen trap. Kira-kira kalau ada dividen plus turunannya kira-kira sampai berapa? Mungkin 1150. Ini aja harusnya. Ya. Tinggal hitung nih. Berapa dari harga penutupan hari ini? 10%. Oh ini sih dividennya aja. Tambah. Maksimal turun dari dividen tuh 8%, 10%. Ye. Silahkan Bapak Ibu ambil dividen. Nanti average down mungkin di 1200. Habis itu di 1100. Udah. Simple. Tunggu sampai dia naik lagi. Asal sabar dan yakin. Ya. NISP kalau pandangan saya ambil dividen. Kalau Bapak Ibu berminat. Ya. 106 per lembar saham itu cukup ideal untuk simpan. Nanti tadi strateginya kalau berminat average down di 1200, nanti kedepannya kalau memang ada dana di 1100. Udah 2 kali average down, tunggu dan sabar. NISP. Lanjut BNGA yang ditutup dengan 1640 menguat 0,92%. BNGA lagi sideways. Ya selama nggak jebol 1600 ya mana-mana aja. Targetnya kemana? Nih, menguji resistannya 1680 sampai 1670. Tapi melihat IHSG seperti itu kira-kira mampu. Pokoknya ingat, nggak usah sampai jebol 1600. Pokoknya dia koreksi 1% aja. Senin itu tanda-tanda lemah. Kalau menurut saya nggak perlu sampai jebol support. Kalau ragu-ragu, jual aja. Koreksi 1,5%. Ya, untuk BNGA. Itu. Saat ini lagi sideways. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bagus, ekor bagus, ada buying power, ada MACD-nya dead cross memang. Daily-nya cukup oke. Mudah-mudahan lah bisa gas ya. BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup dengan 2080 koreksi 4,58%. Langsung saja ke tekniknya. BRIS tadi itu masuk dalam rekomendasi Borneo Trader ya. Waktu itu saya infokan BRIS nawar. Dari belum open market kami sudah nawar dulu di 2060 sampai 2000. Tadi dari low-nya 2000 sempat naik sampai 2130. Tapi saya belum TP karena target saya TP-nya mudah-mudahan bisa Senin minggu depan. Di berapa? Ya kalau bisa di 2150, 2180 ya. Dia disupport kuat nih. Mudah-mudahan ada swing atas dulu. Mudah-mudahan, tapi harus ada sentimen dari Big Bang. Kalau Big Bang naik, nah ada potensi nih. Ya lumayan lah kalau bisa nutup gap 2180. Saya belinya tadi dari 2050, 2030, 2020 itu saya cicil. Ya average saya sekarang di 2035. Ya kalau bisa ke 2180 itu kan lumayan. Berapa tuh? 150 poin ya. 145 poin, 7%. Ya udahlah. Cuan bungkus kan seminggu ke depan untuk simpan jaga-jaga setelah libur lebaran. Jadi minggu depan tuh Bapak Ibu harus hati-hati
karena kemungkinan besar minggunya profit taking. Bagi yang sudah profit biasanya minggu profit taking karena mau libur 1 minggu lebih. Jadi itu aja untuk BRIS saat ini. Boleh beli nggak BRIS? Kalau pandangan saya ya tergantung Bapak Ibu. Supportnya masih sama 2000. Jebol itu ya jual. Kalau saya sih waktu itu saya bilang jebol 1980 saya jual. Itu ya BRIS saat ini. Kalau dilihat time frame weekly-nya ya turun dalam. Nah ini ya, mudah-mudahan lah mantul BRIS minggu depan. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta Daring bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.